Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ita Yusritawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Matriks yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sifat-sifat fungsi determinan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Minjaniawati dan saya Cindy Aprianti. Kami dari program studi Pendidikan Matematika semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak bersama-sama penjelasan materi yang telah kami buat melalui video ini. Disimak baik-baik ya kawan. Let's go! Baiklah, kita lanjut pada pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Ini dia untuk tampilan PPT yang telah kami buat dengan judul Sifat-sifat Fungsi Determinan. Dosen pengampu Ibu Ita Yusritawati MPD yang disusun oleh saya, Cindy Aprianti, dan rekan saya, Suci Manjaniawati, kami dari kelas Pendidikan Matematika semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Cindy Aprianti. Pengertian fungsi determinan. Jika A adalah matriks persegi, maka determinan dari matriks A dapat ditulis dengan det A atau dengan lambang seperti ini yang dibaca determinan A yang didefinisikan sebagai jumlahan semua hasil perkalian elementer bertanda dari A. Untuk sifat-sifat fungsi determinan terbagi menjadi 5. Yang pertama, determinan A transpos akan sama hasilnya dengan determinan A. Yang kedua, determinan A dikali B akan sama hasilnya dengan determinan A dikali determinan B. Yang ketiga, determinan A pangkat N akan sama hasilnya dengan determinan A dipangkatkan N. Yang keempat, determinan A inverse akan sama dengan hasil 1 per determinan A. Dan yang terakhir, determinan K atau skalar dikalikan matriks A akan sama hasilnya dengan K pangkat M dikalikan determinan A. Kita langsung ke sifat yang pertama, yaitu determinan A transpos sama dengan determinan A, hasilnya sama. Jika A adalah sembarang matriks kuadrat, maka determinan A transpos sama dengan determinan A. Contoh soal, diketahui matriks A yang berordokan 2 kali 2 dengan elemennya 4, 2, 1, dan 3. Buktikan bahwa determinan A transpos sama dengan determinan A. Jawab. Baiklah, untuk contoh soal di sifat yang pertama, yaitu kita ketahui bahwa terdapat matriks A yang berordokan 2 kali 2 dengan elemennya 4, 2, 1, dan 3. Maka buktikanlah bahwa hasil dari determinan A transpos akan sama dengan hasil determinan A. Langsung saja ke pembuktiannya, kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan mencari hasil dari determinan A transpos. Nah, kita ketahui bahwa transpos matriks adalah sebuah matriks yang baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks yang awal.
Maka untuk A transposnya yaitu akan menjadi 4, 1, 2, dan 3 seperti ini. Nah, lalu di sini kita baru bisa mencari hasil dari determinan A transposnya yaitu 4 dikali 3, 4 dikali 3 dikurangi 1 dikali 2. Maka di sini 12 dikurangi 2 hasilnya yaitu 10. Nah, menggunakan cara yang kedua, kita buktikan bahwa dari hasil determinan A itu akan sama atau tidak dengan hasil yang ini. Nah, untuk determinan A ya, di sini saya menuliskan lagi determinan matriks A-nya itu ada 4, 2, 1, dan 3. Maka untuk determinan A-nya yaitu 4 dikali 3 dikurangi 2 dikali 1. Maka di sini 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Maka di sini untuk mencari determinan hasil dari determinan A transpos itu akan sama dengan hasil dari determinan A-nya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari determinan A transpos akan sama hasilnya dengan determinan A. Seperti ini. Dilanjut ke sifat yang kedua, yaitu determinan A dikali B akan sama hasilnya dengan determinan A dikali determinan B. Jika A adalah suatu matriks n kali n dan B adalah suatu matriks elementer n kali n, maka det A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Langsung ke contoh soal. Di sini diketahui matriks A yang berordo 2 kali 2, elemennya 1, 3, 2, dan 4, dan matriks B sama berordokan 2 dengan elemennya 1, 5, 2, dan 1. Buktikan bahwa determinan A dikali B akan sama hasilnya dengan determinan A dikali determinan B. Langsung saja dijawab. Baiklah, untuk contoh soal di sifat yang kedua itu terdapat dua matriks yang berordokan 2 kali 2 dengan matriks A elemennya 1, 3, 2, 4 dan matriks B elemennya 1, 5, 2, 1. Buktikan bahwa hasil dari determinan A dikali B akan sama hasilnya dengan determinan A dikali determinan B. Langsung saja ke pembuktian. Yang pertama menggunakan determinan A dikali B. Nah, di sini saya menuliskan kembali matriksnya. Untuk matriks A 1, 3, 2, 4 dan matriks B-nya 1, 5, 2, 1. Nah, maka kita akan mencari A dikali B-nya. Nah, untuk baris yang pertama, kolom pertama itu didapatkan dari hasil 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 5. Untuk baris kedua, kolom pertama didapatkan dari hasil 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 5. Lalu untuk baris kedua, baris pertama, kolom kedua, itu didapatkan dari hasil 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. Lalu untuk baris kedua, kolom kedua didapat dari 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Nah, kita jumlahkan hasilnya. 1 dikali 1, 1 ditambah 10. Lalu 3 ditambah 20. 2 ditambah 2, di sini 6 ditambah 4. Nah, kita jumlahkan kembali. Maka hasilnya 1 tambah 10, 11. Ini 23, 4, dan 10. Nah, ini dia untuk hasil A dikali B. Maka kita di sini langsung saja mencari hasil dari determinan A dikali B. Nah, lalu jadi
11 dikali 10 dikurangi 23 dikali 4. Maka hasilnya 110 dikurangi 92, hasilnya 18. Nah, hasilnya 18. Nah, kita pembuktian dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu hasil dari determinan A dikali determinan B. Apakah hasilnya akan sama dengan yang ini atau tidak? Nah, saya akan mencari determinan A-nya terlebih dahulu. Saya akan menuliskan kembali matriks A-nya, yaitu 1, 3, 2, dan 4. Nah, maka untuk determinan A-nya itu didapat dari 1 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Maka 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Lalu untuk matriks B-nya ada 1, 5, 2, dan 1. Nah, untuk determinan B-nya maka didapat 1 kali 1 dikurangi 5 dikali 2. Hasilnya 1 dikurangi 10, maka negatif 9. Sudah didapat determinan A dan determinan B-nya, maka langsung saja dijumlahkan untuk determinan A dikali determinan B, maka akan menjadi negatif 2 dikali negatif 9. Hasilnya adalah negatif kali negatif itu positif, 2 dikali 9 itu 18. Hasilnya sama dengan yang di atas. Jadi apabila bisa dibuktikan bahwa hasil dari determinan A dikali B itu akan sama hasilnya dengan determinan A dikali determinan B. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita mencari cara yang lebih cepatnya, yaitu dengan menggunakan cara yang kedua, cepat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Suci Manjaniawati. Baik, di sini saya akan memaparkan materi, yaitu dari sifat yang ketiga. Di sini sifat yang ketiga dari fungsi determinan, yaitu determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Jika A sebuah matriks persegi dan N merupakan nilai pangkat dari matriks A, maka berlaku determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Contoh soalnya, diketahui matriks A dengan elemennya 1, 2, 5, 4 dengan N yaitu 2. Buktikan bahwa determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Nah, untuk pembahasannya, disimak baik-baik ya videonya. Baiklah, untuk contoh soal dari sifat yang ketiga, diketahui terdapat matriks A di mana elemennya yaitu 1, 2, 5, 4 dengan N sama dengan 2, dan 2 ini merupakan nilai pangkat dari matriks A. Buktikan bahwa determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Nah, langsung saja ke pembuktian dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu determinan A pangkat N. Nah, di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu matriks A-nya, yaitu 1, 2, 5, 4. Lalu kita akan cari terlebih dahulu A pangkat N, di mana N-nya yaitu 2. Jadi, A pangkat 2. Empat dipangkatkan 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka suatu matriks bila dipangkatkan akan dikalikan dengan matriks itu sendiri sesuai dengan pangkatnya ya. Jadi, jika A pangkat 2, maka
matriks A-nya dipangkatkan 2, yaitu atau dikalikan dengan matriks A lagi, yaitu 1, 2, 5, 4 dikali 1, 2, 5, 4. Nah, kita jabarkan ya. Jadi, untuk baris pertama kolom pertama, yaitu 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 2. Untuk baris kedua kolom pertama, yaitu 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2. Dan untuk baris pertama kolom kedua, yaitu 1 dikali 5 ditambah 5 dikali 4. Dan untuk baris kedua kolom kedua, yaitu 2 kali 5 ditambah 4 dikali 4. Nah, kita jabarkan kembali, di mana 1 kali 1 yaitu 1 ditambah 5 kali 2 10, 2 kali 1 2 ditambah 4 kali 2 8, 1 kali 5 5 ditambah 5 kali 4 20, 2 kali 5 10 ditambah 4 kali 4 16. Nah, setelah itu kita jumlahkan, maka 1 tambah 10 yaitu 11, 2 tambah 8 10, 5 tambah 20 yaitu 25, 10 tambah 16 yaitu 26. Lalu setelah itu A pangkat 2 ini sama dengan AN. Jadi determinan A pangkat N sama dengan determinan A pangkat 2. Determinan A pangkat 2 yaitu cara mencarinya 11 kali 26 dikurangi 10 kali 25. 11 kali 26 yaitu 286 dikurangi 10 kali 25 yaitu 250. Nah, 286 dikurangi 250 yaitu 36. Untuk determinan A pangkat N hasilnya yaitu 36. Nah, kita menggunakan cara yang kedua, apakah akan sama hasilnya? Yaitu dengan cara determinan A dipangkatkan N. Kita mencari dulu determinan A-nya, yaitu kita lihat ya. Nah, 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 5. Nah, sudah seperti itu. 1 kali 4 yaitu 4 dikurangi 2 kali 5 yaitu 10. 4 dikurangi 10 yaitu min 6. Nah, setelah itu kita memasukkan min 6 ke dalam rumus ini, yaitu determinan A pangkat N, di mana N-nya yaitu 2. Jadi determinan A-nya sudah diketahui yaitu min 6 dipangkatkan 2. Min 6 pangkat 2 yaitu sama dengan min 6 dikali min 6. Jadi hasilnya 36. Maka dapat disimpulkan bahwa determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Baik, selanjutnya yaitu sifat yang keempat, di mana determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jika A adalah sebuah matriks persegi dan determinan A inverse merupakan inverse matriks A dengan nilai dari A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikali A join A, maka berlaku determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Untuk contoh soal, yaitu diketahui matriks A sama dengan 2, 4, 3, 1. Buktikan bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Untuk pembahasannya, mari kita simak video berikut. Baik, untuk contoh soal dari sifat keempat, yaitu diketahui terdapat matriks A dengan elemen 2, 4, 3, 1, buktikan bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, langsung saja kepada
pembuktian di mana menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu determinan A inverse. Nah, untuk mencari determinan A inverse, kita harus mencari dulu A inverse-nya. Nah, A inverse caranya yaitu 1 per AD dikurangi BC dikali A join A. Nah, masukkan saja AD dikurangi BC berarti 2 dikali 1 dikurangi 4 dikali 3 dikali A join A. A join A itu yaitu matriks A-nya 2 dan 1-nya dibalik, 1 menjadi di baris pertama, kolom pertama, 2 menjadi di baris kedua, kolom kedua. Nah, untuk 4 dan 3 itu menjadi negatif. Jadi seperti ini. 1, 2, min 4, min 3. Seperti itu. Nah, jika sudah, mari kita jabarkan ya. 2 dikali 1, 2 dikurangi 12. Dikali 1 min 4 min 3, 2. Setelah itu, 1 per 2 dikurangi 12, yaitu min 10. Dikalikan 1 min 4 min 3, 2. Setelah itu, kita kalikan ya ke dalam matriks elemen matriksnya. 1 per min 10 dikali 1 yaitu min 1 per 10. Lalu 1 per min 10 dikali min 4. Jadi min dibagi min positif. 4 dibagi per 10. Nah, 4 per 10 bisa disederhanakan ya menjadi 2 per 5. Lalu 1 per min 10 dikali min 3. Min per min yaitu jadi positif. Jadi 3 per 10. 1 per min 10 dikali 2. Nah, 2 per min 10 masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi min 1 per 5. Nah, sudah seperti itu. Lalu, kita akan mencari determinan dari A inverse. Nah, cara mencari determinan A inverse sudah diketahui ya. A inverse-nya yaitu min 1 per 10, 2 per 5, 3 per 10, min 1 per 5. Nah, determinan A inverse itu min 1 per 10 dikali min 1 per 5 dikurangi 2 per 5 dikali 3 per 10. Nah, sudah seperti itu. Min 1 per 10 dikali min 1 per 5. Min dikali min jadi positif. Jadi 1 per 50. Dikurangi 2 dikali 3, 6 per 5 dikali 10, 50. Jadi, penyebutnya sudah sama. Tinggal yang pembilangnya yaitu 1 dikurangi 6 sama dengan min 5 per 50, di mana 50 masih bisa dibagi dengan 5, yaitu jadi min 1 per 10. Jadi hasilnya adalah min 1 per 10. Nah, untuk mencari yang kedua yaitu dengan cara 1 per determinan A. Nah, yaitu 1 per determinan itu yaitu AD dikurangi BC ya. Sama dengan 1 per AD-nya yaitu
2 dikali 1 dikurangi BC 4 kali 3. Nah, sudah seperti itu. 1 per 2 min 12, yaitu 1 per min 10 atau min 1 per 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A, di mana hasilnya sama ya, min 1 per 10. Selanjutnya, yaitu sifat yang kelima, yaitu determinan K atau skalar dikali matriks A sama dengan K pangkat M, di mana M merupakan ordo dari matriks A dikali determinan A. Jika A adalah matriks persegi dan K merupakan skalar, dan M merupakan ordo dari matriks A, maka berlaku determinan K dikali matriks A sama dengan K dipangkatkan M atau ordo dikali dengan determinan A. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui matriks A dengan elemennya 1, 2, 4, 5 dengan K sama dengan 4. Buktikan bahwa determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat M dikali determinan A. Untuk pembahasannya, kita simak video berikut ini. Nah, untuk contoh soal dari sifat yang kelima, yaitu terdapat matriks A dengan elemen 1, 2, 4, 5 dengan K atau skalarnya 4, buktikan bahwa determinan K A sama dengan K pangkat M atau ordo dikali determinan A. Langsung saja pada pembuktian menggunakan cara yang pertama, yaitu determinan K dikali matriks A. Nah, yaitu determinan dari, di mana maksud dari K dikali A itu skalarnya dikali elemen-elemen dalam matriks A. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 4, 5. Nah, setelah itu dikalikan ke tiap elemennya 4 dikali 1, 4 kali 2, 4 kali 4, 4 kali 5. Nah, sudah seperti itu. Lalu dikalikan ya. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20. Untuk mencari determinan, yaitu 4 dikali 20 dikurangi 8 dikali 16. 4 kali 20, 80 dikurangi 8 kali 16, 128. 80 dikurangi 128 yaitu min 48. Nah, sudah seperti itu ya. Jadi determinan K kali matriks A yaitu min 48. Nah, untuk cara yang kedua yaitu apakah akan sama? K pangkat M dikali determinan A. Maka kita harus mencari dulu determinan A. Nah, determinan A sama dengan, di mana A-nya 1, 2, 4, 5, jadi determinannya yaitu 1 dikali 5 dikurangi 2 dikali 4. 5 dikurangi 2 kali 4, 8. Sama dengan 5 dikurangi 8, min 3. Sudah ya. Nah, jadi dapat diketahui determinan A-nya yaitu min 3. Nah, untuk mari kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, K itu skalar dipangkatkan M. M itu ordo ya, dikali determinan A. Sama dengan K-nya 4
ordonya yaitu 2 kali 2 ya, dikali determinan A sudah diketahui yaitu min 3. 4 pangkat 2 yaitu 16 dikali min 3 sama dengan 16 dikali min 3 min 48. Maka dapat disimpulkan dari hasil-hasil tersebut atau pembuktian tersebut yaitu di mana determinan K kali matriks A sama dengan K pangkat M dikali determinan A. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyimak video pembelajaran pada kali ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi maupun pembuatan video. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganbate!